Pada masa kini, mobil dengan rangka monokok atau unibody semakin banyak di tanah air. Bahkan, pabrikan mobil Toyota yang telah lama sukses merajai penjualan mobil MPV dengan rangka leather frame, contohnya Avanza dan Innova, pada unit terbarunya, Avanza dan Innova ini pun telah menggunakan rangka monokok, sama seperti para pesaing-pesaingnya. Rangka monokok adalah jenis desain struktur kendaraan yang dibuat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, dibentuk menggunakan bahan yang kuat dan ringan, berupa serat karbon atau aluminium. Struktur ini memungkinkan distribusi beban secara merata ke seluruh bagian kendaraan, sehingga memberikan kekuatan dan keamanan yang lebih baik dibanding desain kerangka tradisional leather frame. Jika alasan pabrikan lebih memilih rangka monokok adalah untuk penghematan biaya produksi, tentu jawabannya bukan guys. Karena kenyataannya mobil dengan rangka monokok, harga jualnya justru lebih mahal jika dibanding leather frame. Lantas, apa alasan pabrikan kemudian lebih memilih rangka monokok? Terdapat beberapa keuntungan kenapa pabrikan mobil lebih memilih rangka monokok, yaitu karena rangka monokok proses produksinya lebih efisien dan mudah dibuat secara massal, lebih kuat melindungi penumpang jika terjadi kecelakaan, memiliki bobot yang lebih ringan dan efisien bahan bakar, memiliki performa, kenyamanan, dan handling yang lebih baik. Dengan sejumlah keuntungan tersebut, tidak heran kemudian banyak pabrikan mobil lebih memilih rangka monokok. Tapi sayangnya nih guys, terlepas dari sejumlah keuntungan tersebut, ternyata ada nih sejumlah kerugian memilih mobil berangka monokok yang penting untuk diketahui sebelum memilih mobil monokok. Apakah itu? Pertama, mobil monokok tidak cocok sering melintasi jalanan yang rusak. Mengenali medan jalanan yang sering dilalui sangat penting dalam pemilihan mobil, apakah mobil berangka monokok atau leather frame. Jika medan jalanan yang sering dilalui berupa jalanan yang tidak rata, apakah jalanan berlubang, berbatu, menanjak curam, atau jalanan tidak beraspal, maka membeli mobil monokok merupakan kesalahan besar karena struktur mobil monokok cenderung kaku dan tidak dirancang untuk bisa fleksibel, menahan tekanan, serta guncangan pada jalanan yang tidak rata. Selain itu, karena rangka mobil monokok berbentuk lebih ringan serta memiliki ground clearance yang rendah untuk menciptakan stabilitas berkendara, sehingga hal ini semakin menyulitkan saat mobil melintasi jalanan yang tidak rata, yang masih sering ditemukan di beberapa wilayah. Kedua, mobil monokok tidak cocok sering membawa beban yang berat. Mobil monokok memiliki desain struktur yang terintegrasi, yang jika terlalu banyak menerima beban berat, baik penumpang atau barang, hal ini akan dapat menimbulkan permasalahan pada bagian rangka mobil dalam jangka panjang, yang juga dapat memunculkan adanya dampak sampingan, contohnya bahan bakar menjadi boros, mengurangi akselerasi, dan menurunkan kecepatan maksimum. Itulah sebabnya mobil monokok umumnya lebih ideal untuk membawa 5 penumpang saja. Selain itu, khusus pada mobil monokok dengan penggerak depan, beban yang berat tersebut juga dapat membuat kemampuan mobil melintasi tanjakan menjadi buruk akibat kurangnya traksi roda ke jalanan, apalagi jika kondisi jalanan sedang licin. Hal ini karena saat membawa beban yang berat, fokus beban akan berpindah ke bagian belakang mobil, sehingga beban roda depan sebagai penggerak pun menjadi lebih ringan. Ketiga, biaya perawatan mobil monokok lebih mahal. Rangka mobil monokok membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga kualitas dan performanya. Karena pada rangka monokok perlu adanya pemeriksaan secara rutin untuk mengetahui jika adanya kerusakan, pergeseran posisi, cacat struktur, atau karat yang tersembunyi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan memeriksa cat, kondisi permukaan bodi, dan pengukuran dimensi mobil, yang membutuhkan teknisi yang berpengalaman menggunakan peralatan khusus untuk mobil monokok. Hal tersebut penting untuk dilakukan jika pengguna tetap ingin merasakan kenyamanan dan keamanan mobil monokok, yang tentunya hal ini hanya dapat dilakukan di bengkel-bengkel tertentu dengan biaya yang tidak murah. Keempat, mobil monokok berisiko tinggi jika dimodifikasi. Pada mobil monokok, struktur bagian utama dari mobil seperti bodi, suspensi, mesin, dan transmisi semuanya terintegrasi dalam satu kesatuan utuh. Hal ini membuat mobil monokok menjadi sulit dimodifikasi.
karena setiap perubahan pada salah satu komponen saja akan mempengaruhi keseluruhan struktur mobil. Selain itu, memodifikasi struktur rangka mobil monokok juga dapat merusak kekuatan dan stabilitas mobil. Bahkan, modifikasi yang salah akan memperburuk handling dan kemampuan berkendara yang dapat menimbulkan kecelakaan. Kelima, rangka mobil monokok sulit untuk diperbaiki. Rangka monokok dibuat dalam satu bagian utuh, yang jika mengalami kerusakan akibat benturan misalnya, maka sebagian besar rangka lainnya akan terdampak. Selain itu, bahan material yang digunakan pada rangka monokok juga sulit untuk diperbaiki, karena harus dilakukan dengan tingkat presisi tinggi, serta menggunakan teknik yang rumit. Kerusakan pada rangka monokok juga bisa terjadi akibat adanya karat, yang bisa mempengaruhi kekuatan struktur mobil. Hal ini karena rangka monokok memiliki banyak panel yang saling terhubung, sehingga ketika munculnya karat akan mudah menyebar ke banyak panel lainnya yang biaya perbaikan atau penggantiannya tentunya sulit untuk dilakukan. Demikian guys, sampai jumpa pada video selanjutnya.